Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Jihan Maslihatul Mahfia dan Muhammad Wildan Fitriana ingin mempresentasikan tanda-tanda bacaan wakaf. Pengertian wakaf secara bahasa berarti berhenti atau menahan, sedang menurut istilah hukum tajwid, wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafaz atau kalimat yang terdapat tanda wakaf guna mengambil nafas untuk melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya. Jenis-jenis wakaf. Wakaf sempurna yaitu tam, mewakafkan atau memberhentikan pada suatu bacaan yang dibaca secara sempurna, tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan, dan tidak mempengaruhi arti dan makna dari bacaan karena tidak memiliki kaitan dengan bacaan atau ayat yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. Wakaf memadai yaitu kaf, mewakafkan atau memberhentikan pada suatu bacaan secara sempurna, tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan, namun ayat tersebut masih berkaitan makna dan arti dari ayat sesudahnya. Wakaf baik yaitu hasan, mewakafkan bacaan atau ayat tanpa mempengaruhi makna atau arti, namun bacaan tersebut masih berkaitan dengan bacaan sesudahnya. Wakaf buruk yaitu qabih, mewakafkan atau memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau memberhentikan bacaan di tengah-tengah ayat. Wakaf ini harus dihindari karena bacaan yang diwakafkan masih berkaitan lafaz dan maknanya dengan bacaan yang lainnya. Tanda-tanda bacaan wakaf. Mim harus berhenti, lam tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda wakaf lam pada tengah ayat, maka tidak diperbolehkan untuk berhenti. Tetapi jika tanda wakaf lam berada di akhir ayat, maka diperbolehkan berhenti. Short lam diutamakan untuk melanjutkan. Jim boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Qaf lam diutamakan berhenti. Sin berhenti sejenak tanpa bernafas. Po harus berhenti. Short tidak berhenti. Qaf diutamakan untuk melanjutkan. Zain diutamakan untuk melanjutkan. Kaf sama dengan wakaf sebelumnya. Kofa diutamakan berhenti. Selanjutnya akan diteruskan rekan saya, Jihan. Selanjutnya yaitu contoh bacaan tanda-tanda wakaf. Untuk contoh yang pertama yaitu contoh wakaf lazim terdapat dalam surat Al-An'am ayat 20 yang terdapat pada lafaz ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Untuk contoh yang kedua yaitu contoh wakaf la wasol yaitu terdapat dalam surat An-Nahl ayat 32 yang terdapat pada lafaz Thayyibina yaquluna sallamu alaikum udkhulul jannah. Untuk contoh yang ketiga yaitu contoh wakaf waslu ula yaitu terdapat pada surat Az-Zukhruf ayat 45 yang terdapat pada lafaz mir rusulina aj'alna min dunir rahman. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu contoh wakaf mu'annaqah atau muraqabah yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang terdapat pada lafaz Dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu contoh wakaf jaiz terdapat pada surat Al-Qadar ayat 4. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Selanjutnya contoh wakaf waqful aula yaitu terdapat dalam surat Al-Imran ayat 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selanjutnya yaitu contoh wakaf saktah
yaitu terdapat dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Selanjutnya yaitu contoh hukum bacaan wakaf mutlak, yaitu terdapat pada surat Al-Mulk ayat 6. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masyir. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu contoh wakaf murokas, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 187. Maka taballahu lakum wa kulu washrabu. Selanjutnya yaitu contoh wakaf kila wakaf, yaitu terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selanjutnya contoh wakaf mujawaz, yaitu terdapat dalam surat Al-Najm ayat 24. Amlil insani ma tamanna falillahil akhirati wal ula. Contoh yang selanjutnya yaitu contoh bacaan wakaf qadzalik, yaitu yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282. Wa in taf'alu fa innahu fasuqum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Contoh yang terakhir yaitu contoh wakaf mustahab, yaitu yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 253 yang berbunyi walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Selanjutnya yaitu cara berwakaf. Yang pertama yaitu apabila huruf terakhir berharokat sukun, maka cara melafadzkannya tetap tanpa ada perubahan. Yang kedua yaitu jika huruf terakhir merupakan huruf hidup atau tidak berharokat sukun, maka membacanya dengan menyukunkan huruf tersebut. Yang ketiga yaitu apabila katanya berakhiran tak marbutah, maka ketika disukunkan berubah lafadznya menjadi ha. Yang keempat yaitu jika katanya berakhiran dengan huruf hidup dan huruf sebelumnya berharokat sukun, maka huruf terakhirnya huruf hidup atau huruf hidup tersebut disukunkan dengan melafadzkan sebagian hurufnya saja. Yang kelima yaitu jika katanya berakhiran dengan huruf hidup dan huruf sebelumnya adalah huruf mat atau lin, maka huruf terakhirnya disukunkan dengan memanjangkan lafadz huruf matnya. Yang keenam yaitu apabila huruf terakhir berharokat tanwin fathah, maka tanwin berubah menjadi fathah dan dibaca 2 harokat. Yang ketiga yaitu jika huruf terakhir bertasydid, maka huruf tersebut disukunkan dengan tidak menghilangkan lafadz tasydidnya. Dan yang terakhir yaitu apabila huruf terakhir berupa alif ta'nis maksuron atau fi'il madhi bina naqis yang diakhiri huruf ya, maka dibaca fathah dengan panjang 2 harokat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang atau lebihnya mohon minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.